Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Saya akan memberikan update yang kurang bagus soal Timnas Indonesia. Baru saja kita ketahui bahwa ada badai demam di Timnas Indonesia. Padahal ini tidak diduga sebelumnya. Kita berangkat ke Vietnam pada Sabtu lalu sebenarnya dengan aura kepercayaan diri yang tinggi. Tapi ada kabar yang tidak mengenakan. Karena kondisi pemain kabarnya ada yang cukup parah. Sekitar 5 pemain dikabarkan mengalami demam. Sedangkan 2 pemain mengalami cedera dan akumulasi kartu. Seperti diketahui ada pemain-pemain yang mungkin tidak akan main saat menghadapi Vietnam di Hanoi nanti di Stadion Midin. Mereka adalah Mark Klok, Jakob Sayuri, Sandy Walsh, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Nadeo Argawinata, dan Muhammad Riyandi. Jakob Sayuri, Rafael Struijk, Ivar Jenner merupakan pemain-pemain pilar di Timnas Indonesia. Ini memang cukup memprihatinkan. Mengapa kondisi ini terjadi saat Timnas akan menghadapi duel krusial? Saya berharap pada Senin nanti atau besok, para pemain yang demam ini kondisinya menjadi lebih baik. Kita mungkin akan kembali ke pernyataan Erick Thohir ya. Apa yang dikatakan Erick Thohir soal Timnas Indonesia harusnya memiliki 150 pemain yang siap, ini dalam kondisi seperti ini akhirnya mulai terasa ya. Memang di kondisi kompetisi yang ketat, baik di klub dan timnas, para pemain ini ada potensi untuk mengalami cedera atau sanksi atau sakit. Di kondisi ini dibutuhkan banyak pemain untuk mengisi pemain yang tidak bisa main. Timnas Indonesia, utamanya senior, memang harus memiliki kedalaman skuad yang bagus. Maka itu saat ini PSSI berusaha menambah pemain dengan naturalisasi atau mencari pemain-pemain lebih baik di Liga 1 atau dari tim usia muda. Karena kita memang di kompetisi ketat di dunia, kita memang tidak bisa mengandalkan satu pemain. Badai cedera merupakan atau sakit merupakan hal yang biasa bisa terjadi dengan seorang pemain. Nah, dari nama-nama yang terkena demam ada beberapa pilar yang memang membuat kita khawatir. Tapi untungnya di balik kabar buruk itu, kita juga mendapatkan kabar gembira karena Tom Hei dan Ragnar Oratmangun dikabarkan sudah resmi bisa main melawan Vietnam. Erick Thohir tidak memastikan, tapi dia bilang seharusnya sudah bisa main. Karena prosesnya sudah mungkin selesai pada Selasa nanti atau Senin udah selesai. Kehadiran Tom dan Ragnar ini seakan-akan tepat waktu. Mungkin di saat skenario yang lebih baik, saat skema atau rencana lebih baik di mana tidak ada pemain cedera, mungkin saja 2 pemain ini tidak langsung debut. Akan menunggu dulu di pinggir lapangan, di bangku cadangan. Tapi dengan kondisi krisis pemain yang dialami timnas, kedua pemain ini mungkin akan langsung main. Melakoni debutnya. Dan memang ini debut bagi mereka, tapi di satu sisi Tom Hei dan Ragnar adalah 2 pemain berpengalaman. Kedua pemain ini mungkin akan menggantikan Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Kedengarannya mengerikan. Tapi teman-teman harus ingat, Tom Hei dan Ragnar adalah 2 pemain lebih senior dari Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Mereka main di Eredivisie lagi. Sedangkan Rafael dan Ivar Jenner malah main di RST atau Divisi 2 Liga Belanda. Secara pengalaman keduanya lebih baik dari
Ivar dan Rafael Struijk. Dan kondisi ini membuat tenang Tom Hay. Kita sudah tahu kualitasnya. Pemain SC Heerenveen ini adalah andalan di SC Heerenveen. Dia memiliki banyak keunggulan. Sebagai gelandang bertahan, sebagai pivot, dia memiliki juga keahlian dalam memberi passing dan tendangan bebas. Kita tahu bahwa saat lawan Vietnam di GBK lalu, beberapa pemain mencoba untuk melepas tendangan-tendangan jarak jauh, Ivar Renner, Marcelino, tapi nggak akurat. Masih harus diasah lagi. Nah, kini ada dua pemain yang sudah siap. Tom Hay memiliki tendangan jarak jauh yang bagus. Dan saya rasa mengapa tidak terjadi lagi di saat pertandingan melawan Vietnam. Ragnar Rathmangun kemungkinan akan menggantikan Rafael Struijk. Nah, Ragnar juga seorang pemain berpengalaman di Fortuna Sittard. Dia bisa main di winger kiri, kanan, atau di depan. Karena kebutuhan tim, kemungkinan dia akan main di depan. Jadi, di balik krisis pemain yang terjadi, kita bisa tetap tersenyum. Karena skuad yang ada sekarang cukup bagus. Memang, dilihat dari jumlah kabarnya, Timnas Indonesia kemungkinan hanya akan menggunakan 22 pemain. Di berita juga disebutkan bahwa Sintayong memanggil dua pemain baru, yaitu Rahmat Irianto dan Muhammad Ferrari untuk memperkuat timnas. Jadi sebelumnya ada juga Hernando Ari yang menggantikan Nadeo ya di posisi kiper. 3 pemain baru yang didatangkan adalah pemain-pemain berpengalaman. Hernando Ari sudah pulih dari cedera dan hadir di tepat waktu. Bisa aja dia langsung starter, tergantung bagaimana Sintayong melihat kondisi pemain-pemainnya. Lalu Rahmat Irianto sudah lama tidak main di Piala Asia. Muhammad Ferrari juga tidak main di Piala Asia. Tapi duanya juga sudah dikenal oleh Sintayong. Nah, melawan Vietnam di Hanoi nanti, kita sebenarnya lebih siap. Karena para debutan, para pemain timnas udah main 1 kali. J.I.J. sudah debut. Justin Hubner apalagi. Lalu ada juga Adi Satrio. Lalu jangan dilupakan pula ada Asnawi yang sudah pulih dari cedera. Ini akan menjadi tambahan kekuatan lagi. Menurut saya, formasi 4-4-2 atau 5-4-1 bisa dipakai oleh Sintayong. 4-4-2 tanpa Rafael Struijk mungkin Sintayong bisa menggunakan Egy dan Ragnar di depan. Untuk menggantui Yakob ada Asnawi. Sedangkan Witan cukup lumayan lah ya. Witan bisa main di posisi kiri. Sedangkan di pengganti Ivar ada Tom yang seperti saya bilang dia adalah gelandang bertahan. Jadi momennya sudah tepat bagi timnas untuk memainkan Tom dan Ragnar. Selain 4-4-2, 3-5-2 juga bisa dipakai karena sepertinya trio back J.I.J., Justin Hubner dan Rizky Ridho cukup bagus untuk menggalang pertahanan timnas Indonesia. Tergantung kondisi, apakah kita akan bermain terbuka melawan Vietnam atau kita menunggu dulu. Tapi saya yakin bahwa ini tidak bisa hanya mengejar hasil imbang karena yang dibutuhkan adalah kemenangan. Maka itu kita harus menyerang. Dengan krisis pemain yang ada, kita juga mendapatkan tambahan pemain yang bagus. 4 pemain bagus ke timnas Indonesia. Sehingga pantas disyukuri dan kita optimis bisa mengalahkan Vietnam di laga kedua di Stadion Midin, Hanoi pada Selasa 26 Maret 2024. Demikian ulasan singkat saya, Depri Saipullah, dan semoga menjadi informasi yang baik buat teman-teman. Terima kasih dan salam olahraga.